Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Tetap stay tune di channel Kopi Inspirasi 81. India beraksi, masa depan CPO bisa suram. Harga minyak sawit mentah atau CPO naik pada perdagangan. Meski demikian, jika dilihat sedikit ke belakang, harga minyak nabati ini masih belum jauh dari level terendah 1 tahun. Jika dilihat dari level saat ini, harga CPO juga berisiko merosot ke depannya, sebab India sedang berupaya membuka perkebunan sawit secara besar-besaran. India bersama Cina merupakan konsumen utama CPO. Tingginya harga CPO belakangan ini membuat beban impor India membengkak dan menjadi salah satu pemicu inflasi. Impor minyak nabati India mencapai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu, yang membuat defisit neraca perdagangan membengkak. Pemerintah India pun mengambil langkah strategis yang bisa memastikan pasokan CPO dari dalam negeri dan mengurangi impor secara signifikan. Dalam setahun, India mengimpor minyak nabati sebanyak 14 juta ton, termasuk 8,5 juta ton CPO. Sementara tingkat produksinya hanya sekitar 300.000 ton per tahun. Sehingga kebutuhan CPO diimpor dari Indonesia dan Malaysia. Kini pemerintah India mulai membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di daerah Telangana dengan target 2 juta hektar dalam 4 tahun ke depan. Jika target tersebut tercapai, maka wilayah Telangana diperkirakan akan bisa memproduksi CPO hingga 4 juta ton per tahun dalam 7-8 tahun ke depan. Dalam 4 tahun ke depan, sebagian besar perkebunan sawit akan selesai. Dan dalam 7-8 tahun, Telangana akan mampu memproduksi 4 juta ton minyak sawit, kata L. Venkatram Reddy, Direktur Hortikultura Pemerintah Negara Bagian Telangana. Jika proyeksi tersebut terwujud, maka impor India tentunya akan berkurang nyaris setengahnya. Hal ini tentunya bisa menekan harga CPO. Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir, CPO masih sulit menguat akibat perekonomian Cina yang menunjukkan pelambatan. Alhasil, permintaan pun beresiko menurun. Berbagai data ekonomi terbaru menunjukkan negeri tirai bambu sedang tidak baik-baik saja. Pada Juli 2022, produksi industri Cina tumbuh 3,8%. Cukup jauh lambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,8%. Kemudian pada Januari sampai Juli 2022, investasi tetap di Cina tumbuh 5,7%, melambat dibandingkan pertumbuhan 6 bulan pertama 2022 yang sebesar 6,1%, dan lebih rendah ketimbang ekspektasi pasar yang memperkirakan 6,2%. Lalu penjualan retail pada Juli 2022 tumbuh 2,7%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 3,1%, dan jauh di bawah perkiraan pasar yang meramal terjadi pertumbuhan 5%. Mungkin karena melihat situasi ekonomi yang kian memburuk, Bank Sentral Cina memutuskan untuk menurunkan suku bunga medium term lending facility tenor 1 tahun sebanyak 10 basis poin ke 2,75%. India dikabarkan sedang mengurangi impor minyak sawit mentah secara signifikan dengan mengambil langkah-langkah strategis dengan membuka lahan dan perkebunan kelapa sawit di Telangana. India mengkonsumsi sekitar 24 juta ton minyak nabati setiap tahun,
di mana sekitar 10,5 juta ton kebutuhan dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sedangkan 13,5 juta ton sisanya diimpor. Dari nilai impor, sekitar 8-8,5 juta ton adalah minyak sawit dan 45% diantaranya berasal dari Indonesia dan sisanya dari negara tetangga Malaysia. Namun, seperti yang ditawarkan Reuters, tingginya harga CPO membuat impor India membengkak dan memicu inflasi. Bahkan, pada 2021, impor minyak nabati India mencapai 18,9 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga membuat defisit neraca perdagangan membengkak. Lantas, jika India mengurangi impor CPO Indonesia, sebesar apakah dampaknya? Dengan total ekspor mencapai 33,67 juta ton pada tahun 2021, Indonesia merupakan eksportir terbesar CPO dan terbesar ketiga untuk minyak nabati di dunia. Kontribusi CPO Indonesia dalam total ekspor minyak nabati global diperkirakan mencapai 60%. CPO menjadi pilihan banyak negara bukan hanya untuk menjadi bahan dasar minyak goreng, tetapi juga dimanfaatkan sebagai campuran produk kue, kosmetik, hingga deterjen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Januari sampai Mei 2022, Indonesia telah mengekspor CPO terbesar ke India sebanyak 959.299.665 kg dan setara dengan 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 20 triliun rupiah. Nilai tersebut juga meningkat 9,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Bahkan, pada 2021, India telah mengimpor sebanyak 3 juta ton CPO Indonesia senilai 3,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 48,4 triliun. Jika India dapat memproduksi CPO tambahan dalam negeri, tentunya akan menurunkan permintaan pada CPO Indonesia. Akhirnya, akan menurunkan pendapatan ekspor Republik Indonesia dan neraca perdagangan pun akan terkikis. Produsen CPO dalam negeri juga akan terkena dampaknya. Jika tidak mendapat pasar yang baru, maka penjualannya bisa menurun drastis. Demikianlah informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama penikmat channel Kopi Inspirasi 81. Salam sehat Indonesia, salam jaya pertanian Indonesia, semoga kedepannya lebih bisa membaik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.